Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nur Ashifa dari kelas 11 MIPA 7. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang membandingkan perbandingan sudut trigonometri dalam bentuk X. Kali ini saya akan membahas persamaan trigonometri dasar. Persamaan yang pertama yaitu untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa. Pada intinya, kali ini saya akan menentukan sudut X sehingga memenuhi persamaan sin X sama dengan sin alfa. Nah, untuk menentukan ini, kita memiliki dua cara penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 atau X sama dengan 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360. Ini untuk bentuk derajat. Ini berlaku apabila alfanya berbentuk derajat. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan 1/2. Kita harus tahu dulu sin X. Setengah itu sin berapa, yaitu sin 30 derajat. X sama dengan 30 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan 30 derajat ke rumus. 30 derajat itu sebagai alfa. Kita masukkan ke rumus yang pertama. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. 30 ditambah K dikali 360. Apabila K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30. Apabila K sama dengan 1, X-nya maka 390. Oh iya, ini batasnya itu 0 derajat, X 360 derajat. Nah, yang memenuhi persamaan ini adalah 30 derajat. Lalu kita ke rumus yang kedua. X sama dengan 180 dikurangi lambda ditambah alfa ditambah K dikali 360. Kita masukkan 180 dikurangi 30 ditambah K 360. X sama dengan 150 ditambah K dikali 360. Apabila K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 150. Apabila K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 510. Ini tidak memenuhi, jadi yang memenuhinya yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Untuk persamaan yang dua ini, untuk penyelesaian yang dua ini itu berlaku untuk bentuk derajat. Lalu bagaimana dengan bentuk radian? Nah, di sini cara penyelesaian untuk bentuk radian itu kita tinggal ganti alfanya dengan A dan V-nya 2V, 360-nya dengan 2V. Kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan cos X sama dengan cos alfa. Di sini juga ada dua cara penyelesaian. Yang pertama itu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 sama kayak sin. Nah, yang kedua X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Hanya beda di minnya saja. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan setengah akar 2. Pertama kita tentukan dulu cos alfanya berapa.
Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Itu 45. X sama dengan 45 derajat. Kita masukkan ke rumusnya. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. X sama dengan 45 ditambah K 360. Apabila K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 45. Apabila K-nya sama dengan 1, maka K-nya sama dengan X-nya sama dengan 405. Lalu kita masukkan juga ke rumus yang kedua. X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Min 45 ditambah K dikali 360 derajat. Apabila K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 45. Dan apabila K-nya sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 300 315. Bener gak sih? 315. Nah, di sini kita bisa lihat sudut yang mana yang termasuk ke yang memenuhi persamaan cos X sama dengan setengah akar 2, dan ini itu yang 45 dan 315. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 315 derajat. Nah, ini kan rumus yang dua ini untuk bentuk derajat. Nah, bagaimana dengan bentuk radian? Nah, yang ini rumusnya. Kita tinggal ganti alfanya menjadi A dan 360-nya menjadi 2V. Karena 1V-nya itu adalah 180, maka 360 derajat maka sama dengan 2V. Karena 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Ya. Untuk persamaan yang ketiga, yaitu tangan X sama dengan tangan alfa. Nah, di sini ada yang berbeda, yaitu cara penyelesaiannya. Untuk tan itu hanya ada satu, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Ini untuk bentuk derajat. Nah, ini X sama dengan A ditambah K V, ini untuk bentuk radian. Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tan X sama dengan 1. Pertama, kita pindahkan dulu akar 3-nya ke kanan. Tan X sama dengan 1 per akar 3. Karena di sini akar 3 sebagai pengali tan X. Jadi pindah ke kanan menjadi pembagi 1. Karena ini belum rasional, maka kita rasionalkan dulu. Jadi akar 3 per 3. Setelah itu kita lanjutkan. Tan X sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, di sini kita harus tahu tan berapa yang hasilnya 1 per 3 tan berapa yang hasilnya 1 per 3 akar 3, yaitu tan 30 derajat. Tan 30 derajat hasilnya 1 per 3 akar 3. Nah, setelah tahu alfanya sama dengan 30 derajat, maka kita masukkan ke rumus substitusi. X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat.
X sama dengan apabila k-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 30 derajat. Apabila k-nya sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 210 derajat. Dan apabila k-nya sama dengan 2, maka x-nya sama dengan 390 derajat. Karena di sini yang dibutuhkannya adalah rentan dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka yang memenuhi hanyalah 30 derajat dan 210 derajat. Jadi HP-nya adalah 30 derajat dan 210 derajat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.